Rufio terkejut dengan pernyataan Kaisar. Apa semua bajingan itu boleh pergi? Tenang saja Rufio, jawab Kaisar lembut. Tapi, sorgah Pothinus dengan suara yang lemah. Bagaimana kawan? Tanya Kaisar sambil tersenyum sinis. Kamu melemparkan kami keluar dari istana kami sendiri ke jalanan. Dan kamu mengatakan kepada kami agar berbesar hati karena kami bebas untuk pergi? Seharusnya kamu yang pergi, bantah Pothinus dengan nada membentak. Temanmu ada di jalan, Pothinus. Kamu akan lebih aman di sana, sahut Kaisar sambil melirik Cleopatra, dan gadis ini menyambut dengan anggukan yang menyimpan maksud tertentu. Ini penghinaan. Aku pengawal raja. Aku menolak pergi. Aku tetap di sini. Di mana hukummu? Bantah Pothinus lagi. Sekujur tubuhnya dibanjiri keringat marah yang tertahan. Ingin rasanya ia membunuh orang-orang Romawi yang menghinanya itu, tapi ia tak punya kekuatan. Julius Caesar berpikir sesaat, lalu menjawab sambil melihat pedang Rufio. Hukumku ada di sarung pedang Rufio, Pothinus. Aku mungkin tidak bisa menahannya jika kamu terlalu lama di sini. Suasana di dalam ruangan itu menjadi gempar. Pothinus merasa terhina, lalu memaki dengan secuil keberanian. Dasar barbar, itu hukum yang berlaku di Romawi. Theodotus yang sejak tadi diam mulai ikut bicara. Tapi aku berharap keputusan Kaisar bukan sebentuk penghargaan kepada kami. Penghargaan? Apakah aku berhutang atas pelayanan kalian, Tuan? Tanya Kaisar dengan nada mengejek. Apakah Anda tidak merasa hidup Kaisar tidak berarti bagi mereka, sehingga mereka lupa bahwa Anda telah menyelamatkan mereka? Sahut Theodotus. Julius Caesar merasa heran, bercampur bingung. Hidupku? Benarkah begitu? Hidupmu, kejayaanmu, masa depanmu. Itu benar, sela Pothinus. Aku bisa memanggil semua penyihir untuk melawan pendudukan orang Romawi, mengusir prajurit paling terkenal di seluruh dunia. Anda seorang kaisar yang memalukan, ujarnya penuh kemarahan. Habis berkata, Pothinus langsung memanggil seseorang yang namanya pernah menggetarkan hati Kaisar. Lucius Septimius, kesini, teriaknya lantang. Jika suaraku bisa kau dengar, majulah ke depan dan tunjukkan kehebatanmu, teriaknya lagi sambil melihat ke salah satu sudut ruangan. Kaisar pun mulai merasakan sesuatu yang perlu diwaspadai. Lalu ia berusaha menghindari diri. Jangan, pintanya seperti orang yang ketakutan. Ya, sudah kuisyaratkan tadi. Biarkan panggung militer dipenuhi oleh penyihir, sahut Theodotus. Sejurus kemudian muncullah Lucius Septimius, bercukur rapi, berbadan atletis, berusia 40 tahun, dengan raut muka yang simetris, mulut lebar, tampan, memiliki hidung mancung dengan pakaian orang Romawi. Ia masuk melalui belairung dan mendatangi Kaisar sambil menyembunyikan mukanya dengan jubah beberapa saat, lalu melepasnya dengan keberanian dan penuh percaya diri, kemudian memandang sekujur ruangan dengan keyakinan tinggi. Wahai penyihir hebat, Lucius Septimius, Kaisar Romawi ada di depanmu kini. Ia datang untuk menyelamatkan diri dari serangan lawannya. Apakah kita akan melindunginya? Sesaat Lucius tersenyum kecut sambil menatap Kaisar, lalu katanya dengan sombong. Saat kaki Pompei menyentuh daratan Mesir, kepalanya jatuh dengan tebasan pedangku.
Dengan perasaan ngeri Theodotus mengingatkan Kaisar. Ia mati di depan mata istri dan anaknya. Ingat itu Kaisar, mereka melihat dari kapal yang ditinggalkannya. Kami telah memberimu perhitungan yang penuh kutukan. Dengan perasaan ngeri, Julius Kaisar berseru, "Kutukan?" Kemudian Pothinus berkata pada Lucius, "Saat kapalmu bersandar di pelabuhan Mesir, kami telah memberi kepala lawanmu, bukankah begitu?" "Benar," jawab Lucius. "Dengan tangan ini aku membunuh Pompei. Aku menaruh kepalanya di kaki raja," ujarnya bangga sambil mengepalkan tangan dan melihatnya lekat-lekat. "Pembunuh," bentak Kaisar. "Jadi kamu juga akan membunuh Julius Kaisar setelah membunuh Pompei di Pharsalia?" tanyanya geram. "Kematian sialan itu Kaisar. Hanya demi kemenanganku, aku membunuh orang baik seperti dia, padahal aku pelayannya. Dia akhirnya mati juga," ujar Lucius, lalu tertawa terbahak-bahak penuh kepuasan. Theodotus menenangkan Kaisar yang mulai gusar dan geram. "Kematian bukan milikmu Kaisar, tapi milik kami," ujarnya pelan seperti menyatakan kesetiaan di depan kematian. "Oh tidak, hanya milikku. Terima kasih kepada kalian. Kalian telah menjadi saksi dan terimalah juga kutukan kalian," teriaknya bingung. Pikirannya jadi kacau, tak mengerti apa yang terjadi kini. "Kutukan, kutukan," seru Kaisar dalam kebingungan. Ia segera memeras otaknya, lalu berkata geram, seandainya aku tunduk pada kutukan, apakah aku tidak akan menagih pengganti darah Pompei yang kau bunuh itu?" Kata-kata Kaisar yang mengandung kemarahan itu membuat semua orang yang hadir merasa takut. Gemetar, suasana menjadi tegang. "Bukankah dia sepupuku, teman lamaku, yang 20 tahun memimpin Romawi Raya dan 30 tahun meraih kejayaan? Mengapa bukan aku yang kau habisi untuk memuaskan ambisimu? Takdir apa yang memaksaku untuk berperang melawan seluruh penguasa di dunia ini? Ataukah aku yang akan membuat takdir?" teriak Kaisar. Suaranya menggema ke seluruh ruangan, menembus tembok istana, menusuk telinga para prajurit. Lalu teriaknya lagi lebih kencang dengan kemarahan yang masih dikendalikan. "Aku, Julius Kaisar, adalah serigala. Jika kalian melihatku, aku prajurit tua yang sudah beruban. Penakluk dunia, penguasa Romawi tertinggi, dihantam oleh pengkhianatan bangsat ini dan menganggapnya sebagai kutukan." Sambil menatap tajam Lucius Septimius, Kaisar menyuruhnya pergi. "Pergilah, kamu telah membuatku takut," katanya dengan suara yang hampir parau. Dengan dingin dan menantang, Lucius membantah, "Kamu telah melihat kepala terputus sebelumnya Kaisar, juga tangan kanan yang terputus milik beribu-ribu prajurit di Gaul. Demi balas dendammu pada Vercingetorix, tidakkah kamu membunuhnya dengan seluruh kekejamanmu? Apakah itu bukan kutukan?" Sekadar diketahui, Vercingetorix adalah pimpinan prajurit Gallic dari kerajaan Arverni yang melakukan pemberontakan melawan aturan Romawi yang ditentukan oleh Julius Kaisar. Kaisar hampir menaklukkan Gaul saat Vercingetorix memimpin kebangkitan rakyat Gaul pada 52 sebelum Masehi. Kembali ke cerita. "Tidak, demi Tuhan," bantah Kaisar. "Bagaimana bisa menjadi kutukan? Tidak, potongan tangan kanan dan kematian Vercingetorix bukan karena ambisiku,
melainkan didasarkan pada keputusan bersama di Gedung Perwakilan Rakyat. Katanya memberi alasan, dan dengan sindiran yang pedas pada Lucius ia berkata, "Itu kebijaksanaan yang hebat, perlindungan yang diperlukan demi keamanan rakyat. Jelas itu tindakan yang tepat dan bukan kutukan. Apa yang bisa aku lakukan kemudian? Berpikir bahwa kehidupan manusia merupakan kemurahan hati Kaisar." Sesaat Kaisar tercenung dengan kata-katanya sendiri, berpikir sesaat, lalu dengan sikap merendahkan diri, ia berkata lagi, "Lucius Septimius, maafkan aku atas kejadian itu. Kamu bebas pergi dengan tenang, atau tetap tinggal jika kamu mau. Aku akan menempatkan kamu di bawah pelayananku." "Aku tidak perlu melawanmu, Kaisar. Aku pergi saja." Lucius langsung balik, pergi keluar melalui Belairung. Rufio sangat bangga melihat lawannya itu pergi. Ia cuma menilainya dengan kesimpulan pendek, dia seorang republik. Mendengar ucapan Rufio, tiba-tiba Lucius menghentikan langkahnya di tangga Belairung, melihatnya sesaat dan bertanya, "Siapakah kamu?" Rufio, penganut paham kekaisaran seperti semua prajurit Kaisar. Dengan tenang dan sabar Julius Kaisar menyela, "Lucius, percayalah padaku. Kaisar tidak menganut paham kekaisaran. Roma telah menjadi republik, dan saya adalah orang pertama yang menjadi seorang republik. Selamat tinggal." "Selamat tinggal," balas Lucius, lalu hilang di balik dinding istana. Selama Kaisar berdebat dengan Lucius, diam-diam Plotinus pergi bersama Theodotus dan Achillas ke suatu ruang dikawal beberapa prajurit istana. Raja Ptolemy ditinggal sendirian di kursinya. Ia kelihatan tegar dengan wajah dan jari-jari yang tegang. Kaisar sejak tadi memperlihatkan sikap Rufio yang suka mengancam. Kaisar memintanya agar tidak melakukan hal yang lebih buruk. Ia pun merangkul dan membawanya turun ke ruangan lain. Britanus menemani mereka dan berjalan di sebelah kanan Kaisar. Mereka menuju ke ruangan lain. Selama berjalan, Rufio menyatakan ketidaksetujuannya dengan sikap Kaisar. "Apakah kamu berpikir bahwa dia akan membiarkan kita pergi jika dia memegang kepala kita di tangannya?" tanya Rufio. "Aku tidak mempunyai pikiran yang tepat untuk menolak pendapatnya," jawab Kaisar. "Rufio, jika aku mengambil Lucius Septimus sebagai penasehatku, menyayangi dan memilihnya menggantikanku menjadi Kaisar, apakah kamu masih akan melayaniku?" Britanus langsung menyela dengan tidak sabar. "Kaisar, ini bukan pandangan yang bagus. Tugasmu untuk Romawi, jadi dia harus dicegah dengan menghilangkan kepalanya." Julius Kaisar hanya tersenyum lebar mendengar perkataan sekretarisnya itu. "Percuma bicara padanya, Britanus. Lebih baik kamu menyimpan nafas untuk kesenanganmu," sahut Rufio. Lalu ia menatap Kaisar. "Tapi ingat Kaisar, pengampunan hanya baik untukmu, tapi tidak baik bagi prajurit yang harus berperang besok. Kamu boleh memberi keputusan apa saja, tapi aku berkata kepadamu bahwa kemenangan berikutnya akan menjadi pembunuhan besar-besaran. Terima kasih atas pengampunanmu." Rufio berbalik, melihat sebuah jendela yang terukir indah, kemudian berkata dengan segudang kekesalan, "Aku tidak akan mengambil satu pun tahanan yang Anda maafkan. Aku akan membunuh musuhku di lapangan, dan kemudian kamu boleh memberi pengampunan sebanyak yang kamu inginkan. Aku tidak akan pernah berperang melawan mereka lagi." Seperti kehabisan pikiran, Rufio langsung beranjak pergi. Kaisar juga hendak pergi, tapi matanya tersangkut di wajah Ptolemy yang terlihat sedih. "Apa?" serunya kaget, lalu mendekatinya dengan rasa kasihan. "Mereka telah meninggalkan anak ini sendirian. Memalukan, memalukan." Rufio juga mendekatinya lalu menarik tangan Ptolemy dan membuatnya berdiri.
Selamat datang dengan segala kemuliaanmu, sapanya ringan dan menebarkan senyumnya bak seorang ayah. Sambil melihat Kaisar, Ptolemy berusaha melepaskan diri dari cengkraman tangan Rufio dan bertanya, apakah dia akan mengeluarkan aku dari istanaku? Rufio menjawab dengan nada mengancam dan muka yang menyeramkan. Kamu boleh tinggal jika kamu ingin, katanya dengan maksud menakut-nakuti. Silahkan anakku, ujar Kaisar ramah. Aku tidak akan mengusirmu, tapi akan lebih aman bila kamu bersama para pelayanmu. Sekarang kamu terancam di mulut singa, lanjutnya sambil tersenyum lebar.